Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fadilatul kiram Mudirul Ma'had Zainal Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Taufikil Alallah Al-Majistir wa Fadilatul kiram Ra'isul Jami'ah Zainal Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab Al-Majistir. Huna saubayin anil maudu, prosedur dan rancangan manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan suatu tindakan yang menunjukkan kepada kegiatan-kegiatan yang berusaha menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya prosedur pembelajaran yang efektif. Apabila seorang guru melakukan kegiatan manajemen kelas atau melakukan langkah-langkah tertentu, berarti guru tersebut sudah melakukan kegiatan manajemen kelas berdasarkan prosedur manajemen kelas. Jadi, prosedur manajemen kelas adalah serangkaian langkah kegiatan manajemen kelas yang dilakukan lagi terciptanya kondisi optimal serta mempertahankan kondisi optimal tersebut supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Mengacu kepada dua tindakan dalam kegiatan manajemen kelas, yaitu tindakan pencegahan preventif dan tindakan penyembuhan kuratif, maka tindakan manajemen kelas juga dapat menjurus kepada tindakan manajemen dimensi pencegahan dan tindakan manajemen dimensi kreatif. Manajemen kelas yaitu tindakan pencegahan preventif dan tindakan penyembuhan kuratif. Maka tindakan manajemen kelas juga dapat menjurus kepada tindakan manajemen dimensi pencegahan dan tindakan manajemen dimensi kuratif. Yang pertama, dimensi pencegahan preventif merupakan tindakan guru dalam mengatur peserta didik dan peralatan serta format pembelajaran yang tepat sehingga menumbuhkan kondisi yang menguntungkan bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedua, peningkatan peserta didik. Interaktif antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran terjadi apabila dua kesadaran guru dan peserta didik bertemu. 3. Sikap polos dan tulus guru. Peran singkat besar dan berpengaruh dalam menciptakan kondisi optimal proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru hendaknya bersikap polos atau tulus terhadap para peserta didik. Yang keempat, mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan. Untuk mengenal alternatif pengelolaan, langkah ini menuntut guru melakukan identifikasi sebagai penyimpanan tingkah laku peserta didik yang sifatnya individual maupun kelompok, mengenai berbagai pendekatan dalam manajemen kelas, dan mempelajari guru-guru lainnya yang gagal atau berhasil sehingga dirinya memiliki alternatif yang bersifat dalam menangani berbagai problem manajemen kelas. Dimensi kuratif merupakan tindakan terhadap tingkah laku yang menyimpang yang sudah terlanjur terjadi penyimpangan agar penyimpangan itu tidak berlarut-larut. Konsekuensinya adalah guru dalam menentukan langkah-langkah dalam rangka manajemen kelas harus merupakan langkah yang efektif dan efisien. Pertama, meningkatkan kesadaran diri sebagai guru merupakan langkah yang mendasar dan strategis karena dengan dimilikinya kesadaran ini tidak meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki yang merupakan modal dasar guru dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, peningkatan peserta didik. Interaksi antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran terjadi apabila dua kesadaran guru dan peserta didik bertemu. Kelima, menciptakan kontrak sosial. Menciptakan kontrak sosial pada dasarnya berkaitan dengan standar etik tingkah laku yang diharapkan, seraya memberi gambaran tentang fasilitas peserta, keterbatasannya dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Prosedur dimensi penyembuhan. Pada dasarnya, langkah-langkah
Segmensi penyembuhan yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah, dua menganalisis masalah, yang ketiga menilai alternatif pemecahan, empat mendapat balikan. Kemampuan berinteraksi guru merupakan aspek yang tidak dapat diremehkan, mengisyaratkan bahwa dalam perancangan manajemen kelas perlu ada penjabaran lebih lanjut terhadap langkah-langkah kegiatan yang telah ditetapkan, yang kesemuanya itu mengarah pencapaian tujuan. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Identifikasi dari masalah yang timbul dalam manajemen kelas. Yang kedua, analisis masalah. Yang ketiga, penilaian alternatif pemecahan, penilaian dan pelaksanaan salah satu alternatif pemecahan. Yang keempat, monitoring pelaksanaan. Yang kelima, balikan hasil pelaksanaan alternatif pemecahan masalah. Dari penjabaran di atas, kita mendapat beberapa manfaat mempelajari prosedur manajemen kelas. Yang pertama, menjelaskan bahwa manajemen kelas sebagai hal yang menarik untuk dipelajari. Yang kedua, menyimpulkan peran guru dalam menciptakan sistem lingkungan yang mendukung pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan tindakan-tindakan dalam manajemen kelas. Yang keempat, menyimpulkan perbedaan antara pengertian manajemen kelas dan prosedur manajemen kelas. Kelima, mengidentifikasi pencegahan prosedur manajemen kelas. Yang keenam, menyusun rancangan manajemen kelas. Faqad hadza minni, syukron, afwan indi khoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.